melihat profil Satoru Mochizuki, pelatih baru kepala timnas wanita Indonesia. Benarkah pemain SC Camber, Thomas Paul, calon bek naturalisasi selanjutnya Indonesia? Sandiwo senjata baru Sintayong jelang Piala Asia U23 Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. PSSI memberikan respon terkait pernyataan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mengaku mendapatkan fasilitas mewah selama melatih timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Erawan mengatakan bahwa sudah seharusnya pihaknya memenuhi kebutuhan Sintayong selama menjadi nakoda timnas Indonesia. Sintayong telah melatih timnas Indonesia sejak Januari 2020. Namun kontraknya bersama PSSI akan berakhir dalam hitungan bulan lagi atau pada bulan Juni 2024. Sebelumnya Sintayong buka-bukaan dalam YouTube Dalsu Live yang tayang pada tanggal 16 Februari lalu mengenai pelayanan yang diterimanya dari PSSI. Sintayong mempunyai mobil pribadi yang dilengkapi dengan strobo dan pengawalan petugas keamanan sehingga bisa memecah kemacetan di ibu kota. Saat ini Sintayong masih berada di Korea Selatan. Arsitek berusia 53 tahun itu diberikan kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya setelah memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Sintayong bakal segera kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Profil Satoru Mochizuki, pelatih timnas wanita Indonesia asal Jepang, menarik untuk dibahas. Sebab ia dipercaya untuk menangani Shafira Ika Putri dan kawan-kawan sekaligus diharapkan bisa mendongkrak prestasinya. PSSI beberapa waktu lalu menjalin kerjasama dengan JFA. Ada sejumlah poin kolaborasi kedua belah pihak, termasuk soal pendidikan wasit serta kepelatihan, khususnya di sepak bola perempuan. Timnas wanita Jepang memang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di sepak bola perempuan. Nadeshiko tercatat pernah menjadi juara dunia pada tahun 2011. Menyambat medali perak Olimpiade 2012, 3 kali medali emas Asian Games, serta 2 kali juara Asia. Wajar bila kemudian PSSI memilih Satoru Mochizuki untuk menangani Garuda Pertiwi. Pria berusia 59 tahun itu punya rekam jejak cukup baik di sepak bola wanita. Mochizuki merupakan mantan pesepak bola yang pernah membela Urawa Reds Diamond hingga Kyoto Sanga. Ia juga bagian dari skuad timnas Jepang yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 1990. Usai pensiun, Mochizuki langsung menjadi pelatih di Kyoto Sanga pada tahun 1998 dan Vissel Kobe di tahun 2000. Ia beralih ke sepak bola wanita mulai tahun 2008 ketika dipercaya menangani timnas Jepang. Tangan dingin Mochizuki sudah terbukti dengan membawa timnas wanita Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011 di Jerman. Setahun kemudian tim tersebut dibawanya meraih medali perak pada Olimpiade London 2012. Patut dinantikan seperti apa polisan Mochizuki di timnas wanita Indonesia. Tantangan yang jelas tidak mudah untuk pria berkepala pelontos tersebut. Benarkah pemain SC Camber, Thomas Paul, jadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia? Pria berusia 21 tahun itu diketahui punya asal-usul yang cukup jelas. PSSI terus berburu pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Belanda merupakan negara tujuan utama mengingat akar sejarah yang panjang dengan tanah air. Sejumlah pemain keturunan berdarah Belanda kini sudah memperkuat timnas Indonesia. Sebut saja nama seperti Shane Patinama, Rafael Struy, Justin Hapner, dan juga Ivar Jenner. Muncul satu lagi pemain keturunan berdarah Indonesia yang tengah meniti karir di Belanda. Dikutip dari Instagram Football Talentnesia, memperkenalkan Thomas Paul yang kini bermain di SC Camber. Menurut akun tersebut, Paul memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor, Jawa Barat. Hal itu masih sesuai dengan aturan FIFA dan kebijakan dari PSSI, yakni darah keturunan sampai dengan kakek atau nenek. Paul sejatinya bermain untuk Almere City, namun ia tengah dipinjamkan ke SC Camber selama semusim untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Pada bulan Januari 2021 lalu, Paul dipinjamkan ke FC Dordrecht selama 6 bulan. Di sana ia sempat bermain selama 18 kali tanpa gol maupun assist.
Sejak musim panas 2023, Paul membela SC Camber. Ia tercatat menorehkan 18 penampilan dengan 2 assist. Patut dinanti apakah sang pemain bakal dinaturalisasi atau tidak. Sudah berusia 28 tahun, Sandy Walsh ngotot ingin main di timnas Indonesia U23. Ia tentu punya alasan tersendiri di balik keinginan kuat tersebut. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 8 Mei mendatang. Piala Asia U23 merupakan ajang kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. 3 kesebelasan akan maju mewakili Asia yang terdiri dari juara, runner-up, dan peringkat ketiga. Peluang timnas Indonesia U23 untuk melaju hingga semifinal sedikit berat, sebab Garuda Muda tergabung di grup A Piala Asia U23 bersama dengan timnas Qatar, Australia, dan juga Yordania. Skuad yang akan diasuh Sintayong itu ditargetkan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 atau melaju dari babak grup. Hal itu tentu bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Saya benar-benar berharap timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024 Paris, juga sehingga saya mungkin bisa bergabung dengan mereka. Itu akan jadi pengalaman yang keren, jelas Sandy Walsh. Sayangnya harapan Sandy Walsh itu harus bergantung pada penampilan timnas Indonesia U23 di Piala Asia nanti. Andai melaju dan merebut tiket, maka peluang bek Kevin McLean tersebut cukup terbuka. Skuad untuk Olimpiade sendiri dibatasi hanya untuk pemain-pemain berusia di bawah 23 tahun. Namun setiap tim diberikan kelonggaran menyertakan 3 pemain senior. Sandy Walsh tentu berharap Indonesia sanggup merebut tiket.